Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsafenia Simon, kelas PAI 3B dengan NIM 22 Saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai mengapa belajar itu penting, bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran, problematika dalam belajar, cara mengatasi prokrastinasi dalam belajar, kemudian cara efektif dalam belajar atau menjadi tahu. Itu sebabnya belajar itu sangat penting bagi seluruh manusia, termasuk kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Karena tanpa belajar, maka kita tidak akan mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui. Bahkan ada pun orang yang beranggapan bahwa belajar itu merupakan suatu yang membosankan dan juga kadang merepotkan. Nah, dari anggapan tersebut, maka kita dituntut agar lebih mampu membuat belajar itu menjadi lebih bervariasi dan penuh warna. Contohnya seperti menulis pelajaran di atas kertas berwarna dan menempelnya di tempat yang sering kita lewati atau singgahi. Selain itu juga kita harus mampu membuat belajar itu menjadi suatu kebutuhan terpenting dalam diri kita. Dan juga harus lebih mampu mengubah pemikiran kita bahwa ternyata belajar itu adalah suatu yang sangat menyenangkan. Kita juga harus bisa menganggap bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi, atau bisa juga belajar itu diibaratkan seperti makan. Apabila kita tidak makan, maka kita akan lapar. Begitu juga dengan belajar. Apabila kita tidak belajar, maka kita juga akan lapar akan ilmu-ilmu yang ingin kita ketahui. Kemudian lalu bagaimana agar rasa ingin tahu terus muncul bagi siswa? Pertama, memberikan variasi pembelajaran berupa kejutan. Guru bisa menyelipkan permainan atau game singkat dari menyenangkan yang bisa melibatkan siswa di kelas. Selain menumbuhkan minat dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, guru juga dapat mendorong siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Permainan yang dipilih juga terfokus dengan tujuan untuk menggali kemampuan dan keingintahuan siswa. Kemudian merencanakan kegiatan di luar kelas atau out class atau traveling. Guru dapat melakukan kegiatan di luar kelas terdekat dengan sekolah. Siswa bisa diajak belajar di lingkungan sekitar sekolah, bisa juga merencanakan kegiatan seperti jalan-jalan di tempat terbuka seperti melakukan kegiatan praktik bersama. Melakukan kegiatan praktik sesuai materi yang telah diajarkan, siswa bisa diarahkan untuk memikirkan caranya bersama dengan teman secara berkelompok. Kemudian mengarang cerita. Guru dapat menyajikan sebuah cerita kepada siswa, bisa berupa cerita fiksi, non-fiksi, berita yang tengah marak terjadi saat ini atau viral, maupun pembahasan dengan topik yang lebih ilmiah. Setelah menuntaskan cerita, guru dapat memancing siswa untuk menuliskan atau mengarang cerita berdasarkan imajinasinya, maupun informasi atau wawasan yang diketahuinya sejauh ini. Kemudian menciptakan setting belajar demokratis. Guru dapat memberikan kesempatan siswa untuk berani dan mau bertanya. Guru juga dapat memancing siswa dengan menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk ingin lebih tahu. Setiap pendapat, pandangan, maupun pertanyaan yang diajukan harus dihargai dan ditanggapi dengan baik. Begitu pula bagi siswa juga dibiasakan untuk menghargai apa yang disampaikan oleh temannya. Kemudian problematika dalam belajar. Banyaknya gangguan dan kurangnya motivasi pribadi turut menghambat proses pembelajaran siswa di sekolah. Hal tersebut disertai dengan tuntutan berprestasi secara berlebihan oleh orang tua atau memperoleh hasil yang baik pada siswa di sekolah. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi tantangan dan bagian dari proses belajar yang perlu diselesaikan dengan cara yang benar. Dengan demikian, perlunya mengetahui cara mengatasi masalah yang dihadapi siswa di sekolah untuk membantu mereka mengendalikan hal-hal negatif secara efektif. Berikut 7 masalah yang umumnya dihadapi siswa di sekolah dan cara mengatasinya. Pertama, kurang motivasi. Salah satu masalah yang paling sering dialami siswa adalah kurangnya motivasi diri. Motivasi siswa yang rendah ini dapat menyebabkan sulitnya untuk memperoleh hasil belajar maksimal karena tidak adanya dorongan internal untuk mencapai hal tersebut. Kurangnya motivasi bisa terjadi untuk mata pelajaran tertentu atau seluruh mata pelajaran yang disebabkan beragam faktor, sehingga perlu dicari tahu penyebab yang melatar belakangnya. Beberapa penyebab umum kurangnya motivasi siswa yaitu karena lelah dan stres, adanya kegiatan lain yang lebih menarik perhatian, merasa bosan, tidak menyukai guru mata pelajaran tersebut, kondisi kesehatan yang tidak baik, kurang tidur dan selalu mengkhawatirkan kegagalan hingga beban belajar di luar batas kemampuan siswa. Kemudian banyak gangguan. Pengaruh eksternal tak jarang membuat siswa merasa terganggu fokusnya dalam belajar. Misalnya peran media sosial, televisi, teman, hingga game memiliki peranan dalam mengurangi fokus belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan langkah efektif untuk mengatasi gangguan ini, seperti menciptakan lingkungan yang tepat untuk belajar maupun mengurangi ketergantungan penggunaan media sosial secara berlebihan atau screen time. Kemudian, sulit konsentrasi. Konsentrasi atau fokus menjadi masalah yang tak bisa dianggap remeh. Kehilangan fokus dan penurunan produktivitas meski telah menghilangkan jenis gangguannya dapat menjadi hal umum yang dialami setiap orang termasuk siswa.
Kemudian sulit mengingat. Masalah umum di antara siswa dalam fokus adalah sulitnya mengingat suatu mata pelajaran. Untuk mengatasi kesulitan dalam mengingat materi yang diajarkan oleh guru, siswa dapat membuat poin-poin materi secara garis besar, memvisualisasikan materi melalui gambar atau menggunakan akronim atau singkatan untuk mengingat rumus-rumus tertentu. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan beberapa permainan sebagai alat bantu untuk mengasah daya ingat seperti puzzle, catur, teka-teki silang, dan lainnya. Kemudian tidak menikmati mata pelajaran tertentu. Siswa seringkali menyukai mata pelajaran tertentu entah karena tidak mahir di dalamnya, merasa bosan, atau merasa mata pelajaran tersebut tidak berguna bagi mereka atau bahkan tidak menyukai guru yang mengajarkannya. Selanjutnya, kekurangan sumber daya belajar yang tepat. Masalah ini mungkin tergolong sederhana namun umum dihadapi siswa di sekolah. Untuk mencapai tingkat akademik yang baik sangat berhubungan dengan akses siswa pada suatu materi pembelajaran yang tepat baik buku maupun guru yang kompeten di bidangnya. Kemudian manajemen waktu. Salah satu masalah yang paling umum dihadapi siswa di sekolah yaitu kurangnya manajemen waktu sehingga belajar menjadi tidak efektif dan mereka akan merasa terbebani. Kemudian cara mengatasi prokrastinasi dalam belajar. Prokrastinasi merupakan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan pada waktu yang tepat. Bagi mahasiswa, prokrastinasi dapat menjadi masalah serius yang mengganggu produktivitas dan pencapaian akademik, namun dengan strategi yang tepat, prokrastinasi dapat diatasi. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, pembagian tugas. Tugas yang besar atau kompleks seringkali menjadi alasan untuk menunda pekerjaan. Bagi tugas tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang lebih mudah diatasi. Selain itu, tentukan tenggat waktu untuk setiap bagian sehingga Anda memiliki kepanduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pada setiap tahap. Kemudian, buat jadwal yang teratur. Membuat jadwal yang teratur dan konsisten membantu Anda mengalokasikan waktu secara efektif untuk belajar, mengerjakan tugas, dan melakukan kegiatan lainnya. Jadwal yang teratur membantu mencegah penundaan karena Anda memiliki waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian kesadaran diri. Untuk mengatasi prokrastinasi adalah memiliki kesadaran diri tentang kebiasaan tersebut. Kenali pola prokrastinasi Anda, identifikasi tugas-tugas yang cenderung Anda tunda, dan pahami dampak negatif yang muncul akibatnya. Kesadaran diri akan membantu Anda untuk menghadapi kebiasaan tunda dengan lebih efektif. Kemudian membuat rencana dan mengatur prioritas. Buatlah rencana yang jelas dan terstruktur untuk tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Tentukan prioritas berdasarkan deadline dan tingkat urgensi. Mengatur prioritas membantu Anda fokus pada tugas yang paling penting dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Selanjutnya, hilangkan gangguan dan ciptaan lingkungan yang produktif. Hilangkan atau meminimalisir gangguan yang dapat mengalihkan perhatian Anda seperti ponsel, media sosial, atau televisi. Buatlah lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan sehingga Anda dapat fokus sepenuhnya pada tugas yang sedang dikerjakan. Terakhir, reward and self-care. Berikut reward kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas atau mencapai target tertentu. Reward ini dapat berupa waktu luang, hiburan, atau aktivitas yang menyenangkan. Selain itu, jangan lupa self-care. Pastikan Anda memiliki waktu untuk beristirahat, tidur yang cukup, dan menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan kegiatan lainnya. Belajar efektif dan efisien yang mampu memaksimalkan hasil belajar. Pertama, tetapkan tujuan. Cara belajar efektif dan efisien yang dimulai dengan menetapkan tujuan dan target. Misal tujuanmu belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya mumpuni. Oleh karena itu, tetapkan tujuan yang sebisa mungkin cukup signifikan untuk memacu semangatmu. Kemudian, atur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah mengatur jadwal belajarmu. Dalam hal ini, kamu harus disiplin dalam menaati jam belajarmu. Misal dari jam 7 malam hingga jam 8 malam kamu harus belajar. Jangan lupa untuk beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Kemudian, buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, maka bisa belajar di perpustakaan ataupun kafe yang tenang. Saat membuat rangkuman, sebetulnya kamu sedang mengulang materi yang telah didapatkan. Pengulangan ini membantu kamu mengingat kembali catatan yang lebih efektif. Cobalah menyalin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Kemudian buat akronim yang mudah diingat. Kamu sering lupa materi pelajaranmu?
Kamu bisa menggunakan akronim yang mudah diingat. Contohnya kalau perlu mengingat catatan tentang asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pahami bukan menghafal. Beberapa orang salah dalam belajar pada hal ini. Seringkali seseorang malah menghafal materi bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Kemudian, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kamu belajar karena kamu memang tidak mengerti. Maka jika kamu kesusahan, jangan ragu untuk selalu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu, belajar bersama atau diskusi juga mampu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian terakhir yaitu pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impianmu, maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.